Kembali lagi di Ngobrol Asik hari ini. Nah, Ngobrol Asik hari ini memang masih seputaran tentang virus corona. Dan di sini kita daripada salah kaprah, salah persepsi, dengerin hoax dan yang nggak jelas, mending kita tanya juga sama salah satu yang mengerti tentang virus corona. Nah, Bapak coba memperkenalkan diri dulu, nama dan apa kegiatan. Profesinya hari ini. Iya. Jadi nama saya Muhammad Indro Cahyono. Orang-orang lebih senang memanggil saya biasanya Pak Dindro. Selain sebagai kepala R&D, saya membawahi banyak lab di bawah saya. Profesi saya adalah seorang virologist. Jadi saya virologist. Virologist. Kalau di Indonesianya virolog. Jadi Virolog. Oke. kita meneliti virus, hidup tinggal bersama virus, kemudian mengamati setiap virus, penyebarannya gimana untuk banyak virus. Bukan hanya untuk corona, tapi juga termasuk untuk flu burung dan macam-macam virus yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, apa sih itu virus corona? Coba Pak. Coronavirus itu virus sebenarnya bukan hal yang menakutkan ya. Itu udah ada dari sejak mungkin 200 sebelum Masehi. Malah Itu udah ada. sebelum Masehi. Udah. Bisa, cuma udah. namanya beda. Enggak, memang tetap coronavirus. Tetap COVID-19. Bukan. Coronavirus itu jumlahnya ada ratusan. Oh, I see. COVID-19 Salah satu satunya. dari itu. Nah, coronavirus itu nanti akan terbagi jadi 4 kelompok besar. Oke. Ada alfa, beta, delta, gamma. Nah, yang alfa itu untuk alfa dan beta untuk mamalia. Kelelawar, babi, anjing, kucing, ferret, manusia ada di alfa. Di beta ada juga untuk kelelawar, kemudian untuk manusia juga ada di situ. Yang gamma untuk ayam, ikan paus, yang delta untuk burung. Nah, yang menarik di daerah Beta. yang beta ini Manusia. untuk manusia itu ada SARS, ada MERS. Ada MERS. Bedanya Ya. apa Pak? Perbedaannya ada di reseptornya. Nah, yang kita bilang COVID-19 itu mirip dengan SARS. Mirip dengan SARS. Mirip dengan Peristiwa SARS. SARS itu dulu mengerikan juga. Tapi nggak sampai kayak gini. Iya, Karena tidak disebut pandemi. benar. Yang ini sudah disebut pandemi. Iya. Oke. Tapi kalau kita lihat perbedaannya adalah Ya. waktu SARS Yep. penyebarannya tidak terlalu cepat, Ya. tapi Mematikan. orang yang terkena agak lebih parah. Sementara yang sekarang penyebarannya Sangat sangat cepat, tapi yang terkena tidak semuanya sakit. Hanya 3% yang parah, sisanya 97% itu dia tidak 97%. 97%. Kalau kita lihat di statistik dimanapun Oh, seluruh I see. dunia, Kalau penduduk sekarang dunia ada 7,7 miliar. ya, dengan Kalau asumsi mau- kena semua, Kalau kena sempurna, Iya. semua, iya Yang- memang 3%. yang mati 3%, Oke. 97% itu Ya. dia hanya terkena, Yep. dan lebih dari 50% sembuh. Sembuh dengan sendirinya. Sembuh dengan sendirinya tanpa vaksin. Nanti bisa saya jelasin kenapa kita bisa sembuh dengan Karena sendirinya. virus kan memang belum ada obat ya sebetulnya. Virus bisa ditangani dengan antibodi. Antibodi. Antibodi dikeluarkan dari dalam tubuh kita Tubuh sendiri. kita sendiri. Nah, nanti kita akan ceritakan rahasianya gimana caranya supaya kita bisa mengeluarkan antibodi sehingga kita bisa kebal bahkan tanpa vaksin. Oh. Gimana coba? Caranya gimana Pak? Oke, jadi ini imunologi basic. Ya. Jadi pada saat saya kena virus di hari pertama, ya kan, pasti saya akan sakit. Badan saya akan mencoba untuk nolak. Bersin, virus masuk lewat hidung. Reaksi pertama bersin. Reaksi kedua masuk tambah dalam kan, tubuh akan nolak lagi dengan mengeluarkan lendir. Makanya kita kayak pilek gitu. Terus nanti hari ketiga, keempat, kelima, kalau dia bisa masuk ke dalam, kalau dia bisa masuk ke dalam, maka dia akan menimbulkan radang di saluran pernapasan, makanya demam. 3, 4, 5 demam. Nah, yang menarik adalah di hari ketujuh antibodi kita Udah akan mulai- keluar untuk Ya. melawan virus apapun yang masuk. Baru hari ke-7. Hari ketujuh, jika stamina kita bisa kuat, stamina kita bagus, di hari ketujuh antibodi akan dikeluarkan Akan baru untuk melawan perang. ini. Ya. Nah, antibodi akan terus naik mulai dari hari ketujuh sampai ke hari ke-14. Hari ketujuh, 1 minggu mulai keluar. Di hari ke-14 antibodinya banyak banget. Sehingga yang terjadi di hari ke-14 antibodi yang banyak akan ngelawan virusnya sehingga sembuh. Dan kemudian sudah hari ke-14 antibodi akan berangsur-angsur turun di hari ke-21 di minggu ketiga. Dan di minggu ketiga sebagian besar sudah sembuh dan kebal.
Tapi yang ada juga yang sebagian tiba-tiba lewat gitu, meninggal gitu. Ya, Itu kalau gimana? yang sampai meninggal Ya. hari ini, Nah, yang meninggal hari ini, oke kita mau bilang mana? Kasus nomor 27. ya Pertama 27 WNA, umur 53 tahun. 53 tahun dengan gejala bronkopneumonia akut dan dia sudah menaun. Tanpa kena corona dia sudah sakit, apalagi ditambahin. Dan dia datang ke rumah sakit itu pada saat kalau nggak salah kemarin lusa dan keesokannya dia meninggal. Berarti apa? Hanya ada waktu 24 jam untuk dirawat di rumah sakit toh. Sementara dia kenanya pasti udah lama. Itu yang menyebabkan meninggal. Jadi sebenarnya corona ini udah lama. Udah dari bukan. dulu. Yang dimaksud ya coronanya sudah lama. Iya. Cuman apakah COVID-19 itu bentukan baru atau memang corona yang zaman dulu itu melakukan Perubahan. perubahan atau mutan, ya? Atau Oh. revolusi atau enggak deh. Enggak. Ini memang benar-benar virus yang baru. Oh, berarti COVID-19. virus baru ya. Virus baru yang kemiripannya paling mirip dengan SARS. Kemiripannya maksudnya tampilan dari luarnya ya. Oh, bukan isi dalamnya, karena kalau memang mirip SARS berarti obat SARS bisa. SARS kan nggak ada obatnya juga. Oh sorry, nggak ada juga. Iya, dia Karena paling virus. ada vaksin. Jadi virus itu Iya. tidak ada obat ya. Enggak. Ya ada. Dia cuma dilawan pakai antibody. Iya. Dan antibodi kita bisa naik 2 sampai 3 kali lipat dari normal kalau kita makan vitamin E sama vitamin C udah gitu doang. Jadi yang meningkatkan imunitas terhadap virus itu hanya tambahan suplemen. Betul. Pak, terus ini bagaimana penularannya tuh gimana Kak? Katanya lewat mata lah, lewat Oh, apa, enggak. Enggak, itu lewat benar, salam, itu benar. lewat Iya, tangan. ini Kan benar. kita Terus, semua jadi dikit-dikit. Gini gambar katanya Iya. nempel ke sini, nempel ke sini. Ya, jadi penularan mau SARS, mau MERS, mau COVID-19, mau virus apapun yang lewat saluran pernapasan akan ditularkan lewat droplet. Droplet itu apa, Pak? Droplet itu kalau misalnya saya duduk di sini kemudian saya bersihin kan ada airnya itu kan Oke, airnya keluar. keluar dan itu ada radiusnya tuh. Yes. Hanya radius 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, lebih dari itu di 2 meter dia nggak sampai. Sudah bisa. Nggak. Jadi sama juga COVID di luar 2 meter, di luar 2 meter nggak bisa. Nggak. Jadi dia sana pasti sudah enggak. Ya. Orang itu kena, saya di sini, Ya. bukan terus lihat matanya terus gua Enggak, kena nih, enggak ya. tidak. Dia hanya karena dia menginfeksi saluran pernapasan di sini, berarti virusnya banyak di saluran pernapasan dan respon tubuh normal adalah bersin untuk mengeluarkan virus dan dia hanya sebatas ya radius itu aja. Radius 1,5 meter. Iya. Kalau kita nggak boleh salaman sekarang apa sama orang, kita harus pakai tisu basah, apa hubungannya jadinya? Lah, kalau misalnya saya terkena Hmm. dan saya nyebarkan itu kemana-mana, ya berarti misalnya sama Mas Anang gitu kan ya, saya kena terus saya bersihin di sini ya harus dibersihkan sininya. Tapi kalau saya sehat dan kita semua sehat ya nggak perlu. Jadi tubuh kita kalau benar-benar sehat, Ya, meskipun di sebelahnya adalah orang kena virus, ya itu pasti kita akan melawan antibodinya, pasti kita bisa nggak kena. kita akan kena Kita akan kena, tapi kita mampu melawan. kalau sehat. Ya, Kalau sehat kan? Ya. Pertanyaannya kan, kalau sehat berarti kita bisa melawan. Ya. Artinya dalam waktu 24 jam perlawanan terjadi bisa kalah mereka kan? Nah, ini yang menarik. Gimana? Ini yang menarik. Jadi infeksi pertama hanya akan membangkitkan antibodi dalam waktu 7 hari sesudah infeksi. Infeksi pertama. Jadi kalau kena virus, saya sakit, saya bersin, Mas Anang kena, Mas Anang akan sakit dalam waktu 3, 4, 5 hari, tapi nanti akan sembuh di hari ke-7. Itu karena Antibodi sudah mulai keluar. main berantem. Ya, dan dia nanti akan tambah banyak, sembuh total di hari ke-14. Nah, Pertanyaan saya, Ya. kalau dia dalam hari ke-7 ternyata antibodi kita kalah dengan virus, mungkin nggak? mungkin kalau stamina kita kalau nggak mungkin bagus. berarti bisa lebih parah. Kalau misalnya antibodinya tidak naik, Ya. ya kan, antibodinya tidak bisa naik, jadi virusnya yang lebih banyak, Ya. ya kita kalah. Tapi itu hanya terjadi untuk kasus-kasus khusus, misalnya Oh. yang gagal mengembangkan antibodi. Yang gagal mengembangkan antibodi, supaya antibodi itu terus tinggi, kita pada saat tahu sakit berarti kita terus harus makan vitamin semuanya supaya kuat. Iya, cuman vitamin E sama C 1 butir sehari udah selesai gitu aja. Pak, bentar Pak. Jadi sekarang orang-orang semua yang nggak sakit pun bermasker gitu. Iya. Itu nggak ada guna.
Kalau menurut saya sih yang harusnya diberi masker itu yang Yang sakit. Karena kalau coba dibayangkan, misalnya saya bersin, terus Mas Anang pakai masker misalnya ya, terus saya bersin di dekat situ, lah kan bersin saya kan ketutupan kehalangan masker, benar ya? Tapi kan kena bajunya. Nah terus nanti ini dibuka maskernya sampai rumah, terus Ya, buka kena baju, lagi. ya kena lagi, ya nggak ada gunanya. Pak, tapi kalau abis bener udah dibilang sembuh nih dari corona, itu benar-benar sembuh apa sebenarnya masih ada di dalam badan kita? Saya yakin benar-benar sembuh karena gini, ada yang namanya sel memori. Nah ini inti dari ilmu kekebalan tubuh ada di sel memori. Sel memori akan menyimpan semua data tentang virus yang masuk ke tubuh kita. Itu sebabnya anak-anak divaksin. Vaksin sama wabah sama-sama virusnya. Tapi kalau vaksin, virusnya sudah lemah atau sudah mati, jadi nggak mungkin bikin sakit. Sementara yang dari wabah biasanya bikin sakit, paling tidak sampai selama 1 minggu. Nah, sesudah ini masuk, nanti misalnya kita kena virus corona misalnya ya, saya kena virus corona. Kemudian Atau COVID-19 supaya ya, jelas oke. saja COVID-19. COVID sekarang kita ganti termnya jadi COVID-19. COVID-19. Saya kena COVID-19. Maka tubuh saya mengembangkan antibodi dalam waktu 7 hari. Dalam waktu 14 hari, 2 minggu, saya akan kebal total. Kalau saya sehat, ya kan? Kalau saya sehat. Kalau sehat. Kalau Oke. saya sehat. Nah, kemudian apa yang terjadi jika saya kena lagi kan gitu? Ya, oke. Saya udah pernah kena. Saya udah mengembangkan antibodi. Saya sudah punya data di sel memori toh. Di sel memori sudah dicatat bahwa Sudah aku dicatat. kena ini. Oh, udah pernah kena ini, Oh, saya jadi harus ada keluarin begitu ini. ya di tubuhnya ya? Ada. Tuhan ngasih seperti itu untuk semua makhluk hidup. Makanya saya nggak pernah takut sama virus apapun. Saya hidup tinggal makan sama puluhan virus dan saya belum pernah sakit, belum mati juga sih sampai sekarang. Jadi misalnya saya udah kena, Iya. kemudian udah ada data di sel memorinya Iya, kan. oke, benar. Terus habis itu saya datang lagi ke lingkungan yang Lingkungan ada yang virusnya ada lagi, virusnya, ya oke. kan. Nah, antibodi akan dikeluarkan dari badan saya, tapi tidak dalam waktu 7 hari. Hanya dalam waktu 24 jam. Karena sudah ada memorinya. Ya betul. Ais. Good. Saya mau perdalam satu tadi. Nah, Bapak bilang kena infeksi 7 hari baru enzim antibodi perang. ya. Pertanyaan saya, kalau perangnya kalah, Ya. akan kemana? Berarti lebih deep kita sakit dong. Gini, virus akan tadi ya hari pertama, kedua udah tahu, hari ketiga, keempat terjadi demam. Iya. Pada saat terjadi demam itu ada radang. Kenapa ada radang? Ya. Karena virusnya masuk, dia akan masuk ke saluran pernapasan di sini, Pernapasan, ya. nempel di selnya. Ya. Ada reseptor di selnya, dia akan nempel dan Merah-merah. akan merusak. Iya. Jadi satu virus masuk ke dalam satu sel, kemudian dia berkembang biak jadi 10, bereplikasi jadi 10, sehingga selnya pecah. Replikasi itu 1, jadi tambah banyak jadi 10. Pecah kan? Ya. 10 nanti ke 10 sel lagi jadi 100, 100 jadi 1000, selalu kelipatan 10. Oh, selalu kelipatan 10. Oke. Iya. Pak, tapi yang mau saya tanya, bener nggak sih ini asalnya tuh dari Wuhan, itu dari China, itu benar? Benar dari Wuhan. Bisa sekarang satu dunia ini semua negara kena gitu? Iya. Karena virus, karena Iya. nyebarnya lewat udara. Karena memang dari situ. Tapi dia masuk nyebar lewat udara ini bukan kayak kita bernapas terus nyebar terbang kemana-mana, enggak. Soalnya Dia dari manusia yang udah kena aja. Kalau misalnya kita nggak kena bernapas di sini ya nggak kena, orang kita nggak sakit semua kok. ya kira-kira kayak di Indonesia nih kan Iya. dibilang cuma 34 orang gitu. Iya. Menurut Bapak sendiri mungkin nggak ada lebih dari itu sebenarnya? Oh, udah lebih dari itu. Iya kan? Udah lebih dari itu. Ini jawaban saya sebagai seorang virologist. Iya. Ya udah ada kok dari bulan Februari. Ini orang mau tahu. Iya. Karena saya masih saya anggap bahwa saya ini orang yang mungkin mengkritisi dulu ya tentang Iya. hal tadi. Karena ini kan banyak yang meninggal. Masalahnya kan banyak yang meninggal gara-gara dia ini, Iya. kan? Tadi kan perang melawan terus kalah. Iya. Kalau kalah 7 hari, itu Iya. akan kemana lagi? Dia Virus akan itu kan merusak masuk ke dalam. dia masuk ke dalam, Iya. merusak saluran pernapasan. Oke. Habis itu bikin kita nggak bisa bernapas, mati. Oke. Oh, jadi bisa aja orang yang kalah tadi akan pasti meninggal. Kalau antibodinya tidak bisa Iya, keluar. artinya Iya. antibodinya kalah kan? Ya, dan pertama, terus yang kedua, saluran pernapasannya dia sudah terlanjur rusak. Misalnya di kasus nomor 27, Jadi kalau orang sudah kena penyakit Iya. masalah pernafasan, kena ini ya pasti cepat masalahnya. nah jadi sudah rusak tambah dirusak. Tambah rusak. Kan itu yang terjadi di kasus nomor 27. 27. Udah kena Ya, bronchopneumonia, ya kan, sudah rusak dan juga
memang mengalami kesulitan untuk bernafas menaun, makanya dia meninggal. Tapi dari 1 sampai 34 itu yang meninggalkan 1. Mungkin ada yang belum diketahui. Hari ini yang dianggap meninggal adalah 3 tulisannya, 4. Nah, pada saat kita mengidentifikasi bahwa ini meninggal, kita tidak bisa semata-mata menjudge ini Karena corona. Karena karena COVID-19. COVID-19. Kita harus lihat recording kesehatannya Recording kesehatan gimana untuk menjelaskan kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Saya bulan Februari kena, Pak. Tapi Selama 1 minggu full saya parah sakitnya. Saya dapat pada saat saya masuk ke pasar, keluar dari pasar saya sakit. Saya sudah berpikir, oh ini kayaknya udah masuk, tapi it is okay karena saya paham mengenai virus dan saya yakin ini tidak membunuh, ya biasa aja. COVID-19 itu tidak berbahaya. Kenapa kita bisa yakin bahwa COVID-19 itu berbahaya? Karena kita terlalu banyak menerima masukan dari media yang kita sendiri dibilangin gini. Yang kita dapat sekarang, kita dapat berita. Ingat, sebelum COVID-19 menyebar, itu semua orang udah dapat gambaran video. Oh, di Cina, di Wuhan pada mati. Dan itu berkali-kali, setiap jam. Sehingga kita sampai masuk otak kita dan kita merasa kayak kita tinggal di Wuhan gitu loh. Padahal kita tinggal di Indonesia. Itu pertama. Tapi Dan kenyataannya mereka benar-benar semua mati gitu kan? iya, tapi coba dijawab pertanyaannya, kenapa di Indonesia cuma segitu? Kenapa semua orang selalu fokus ke kematian yang meningkat dari 100 jadi 400, 8.000, 16.000? Dan kalau dibandingkan dengan yang kena, ini kita akan ketemu di 3%. Kenapa kita tidak berpikir bahwa ada 97% yang sembuh loh? Rumah sakit di Wuhan tutup loh sekarang. Karena pasiennya udah sembuh semua. Sembuh dalam berapa lama? 2 bulan. Ingat tadi kan? jadi di 7, Wuhan 14, itu 97% sudah sembuh. dia sembuh. Sekarang posisi Wuhan, berarti Wuhan itu udah aman lagi. Pasiennya sembuh, Hah? tapi virus akan tetap ada. Tapi kalau sudah sembuh dan kita sudah punya antibody, Yang tadi yang itu oke, rekod nggak tadi. masalah. Iya, nggak masalah. Soalnya kan masalahnya hari ini yang mati udah 4.637. Iya, coba di Casesnya ada 126. kalau orang. kita membagi ini dengan ini, kita akan ketemu 3%. Iya. Dan kita lihat di sini 68, Recovernya udah 68. 50% sembuh. Dan akan ada 47% lagi yang akan sembuh kan. Pak, kayak misalnya nih di Italia sampai negaranya di lockdown, nggak ada aktivitas apapun gitu, Iya. karena sebagian besar semua kena. Iya. Nah itu gimana tuh? Jadi gini, kita harus membedakan antara sistem kesehatan di negara luar dengan di kita. Ya kan? Oh, oke. Ya, kita budayanya berbeda, sistem politik, sistem sosialnya berbeda. Iya. Ya kan? Oke. Kalau misalnya di luar negeri, jangankan COVID-19 Pak, cuman flu biasa aja. Anak saya tinggal di Australia, lama saya di sana. Pada saat ada satu anak di Kena SD anak saya kena flu biasa, itu diliburkan kok, anaknya suruh pulang ke rumah. Dan karena dia takut nyebar, diliburkan kok 2 minggu. Sehingga kalau ada gini, kalau di prinsip epidemiologi, kalau dalam satu populasi ada 1, 2, 3 yang kena, berarti kita harus memperhitungkan bahwa satu populasi itu kena semua. Berarti apa yang harus dilakukan? Pertama, meminimalkan paparan virus. Gimana caranya? Ya udah tinggal di rumah masing-masing. Jangan sering keluar, karena kalau sering keluar ntar kena kan gitu. Kalau di rumah gimana? Oh, kita bisa proteksi sendiri, kita bisa bersihin rumah sendiri. Kita bisa ngepel rumah pakai pembersih lantai, cuci tangan. Orang itu juga pada mati semua kok corona pakai gitu doang. Soalnya ini, Tadi Bapak bilang kan Bapak pernah kena di Februari. Iya. Itu benar. tapi itu COVID. Bapak yang kena COVID-19. Saya tidak bisa mengkonfirm bahwa itu COVID-19, tapi kira-kira penyakit apa yang bisa menyerang di satu lokasi dalam waktu dekat yang dimana ada 30-40% orang, karena semua yang saya lihat teman-teman saya pada kena semua, istri saya kena, anak saya kena gitu kan, itu. Terus apa yang kira-kira penyakit yang bisa menyebar dalam waktu cepat? Coba kalau diingat-ingat. Flu kan cepat juga, Pak. Iya benar, flu juga cepat. Nah sekarang kalau misalnya apa sih gejala COVID? Itu saya nggak tahu. Nah coba Bapak. Demam, kayak yang saya bilang tadi Berarti kan. sama dong ya. Pilek, Pilek. batuk. Nah, apa bedanya sama flu? Nggak ada bedanya. Nah ya, kita hanya bisa membedakan flu dengan COVID-19 kalau kita ambil swab tracheal, kita bawa ke mesin pakai Jadi mesin kita semua PCR. nih pada COVID kita harus cek. Sebetulnya dulu. kita COVID mungkin jangan-jangan. Jangan-jangan Kita pas keluar. waktu dulu kemarin sudah pernah kena, tapi Cuma nggak kita sadar,
terus kemudian kita minum Ya. obat dan kemudian Ya. antibodi kita naik, dan sekarang kita sebenarnya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Jadi gini, ini menarik, ini teman-teman, coba saya ingin mau highlight Ya. bahwa mungkin kalau kita ngelihat pembicaraan tadi Bapak sebegitu tenangnya, dan berarti bahwa ada yang sudah kena. Setelah ada kena, itu ada memori yang dipegang di dalam tubuh kita. Betul. Setelah jadi memori, itu akan menjadi antibodi kuat untuk Iya. melawan lagi dan pasti dinyatakan bisa menang. Iya. Iya kan? Iya. Kan itu kan pernyataan yang saya Karena ambil tadi. Iya, karena prinsip dari vaksinasi kan itu. Iya, betul. Iya. Dari vaksinasi, kalau ilmu vaksinasi kan virusnya udah terekam di dalam tubuh. Iya. Karena itu kan dikasih untuk direkam. Iya. Ada serangan, jegrek, pasti lawan. Pam. Kita ngelihat datanya aja, bahwa di data tetap akan ada 97% yang tidak meninggal, dan ada lebih dari 50% yang sembuh, dan selalu bertambah yang sembuh. Terus kemudian adalah kita nggak bisa hanya memusatkan diri kepada jumlah korban, tapi coba dilihat jumlah yang selamat. Yang selamat yang tadi yang sebut di recovery ternyata Iya. sudah separuh kan? Kemudian kita belajar juga dari kasus 1 sampai 34. Nomor 27 meninggal, oke, meninggal. Terdeteksi positif dan meninggal kan. Tapi kan dia ingat tadi sudah ada gangguan pernafasan sebelumnya, sehingga tambah parah. Dan dia dibawa masuk hanya dalam waktu 24 jam di rumah sakit. Nggak, soalnya yang jadi masalah Pak, kenapa kita jadi panik dan sampai toh WHO menyatakan ini adalah pandemi? Ya. Karena memang korbannya, kan ini jumlahnya memang luar biasa gitu. Luar biasa, kita harus ngelihat membandingkan tiap negara, Pak. Di Australia cuma 2, di Indonesia 1. Ya, tapi ini kan kalau melihat data yang di share, ini kan memang pendataan ini kan yang mengerikan memang ada di beberapa negara ini. Kayak Amerika, Ya. 3-4 hari lalu, Ya. itu yang dibilang dinyatakan oleh total kasus total, itu baru kemarin 300 sampai 400 dalam 3-4 hari lalu. Iya. Ini dalam waktu sekarang sudah 1336 kasus. Iya, ya bagus menurut Sebegitu saya. cepat. Iya. Berarti apa, penyebarannya cepat? Berarti apa yang harus kita lakukan? Satu hal yang paling menarik, yang paling saya senangi dari virus, sekali dilepas itu nggak ada satupun manusia di dunia yang bisa berhentiin. Oh, oke, menarik. Jadi virus dilepas, ada yang bisa bikin virus, bam, udah gak bisa diberhentiin tuh. Nggak. Apapun virusnya. Apapun virus, tapi virus itu bisa dibikin memang, Pak. Virus tidak bisa dibikin, dimain-mainin, dimodified bisa. Tapi Oh, nggak berarti bisa. kan gini, pernyataan tadi menarik, Bapak bilang tidak bisa dibikin, Iya. tapi dimodified. Ya sama menurut saya, karena dari bentuk cuman handphone sama kacamata, tahu-tahu dijadikan handphone kacamata, kan jadi baru, Pak. Kan bahaya. Apa Iya. begitu pernyataannya? Kalau kita mau main-main dengan mengubah virus, Iya. nah sangat dimungkinkan untuk mengubah itu menjadi virus yang agak berbeda, Yes. bukan total berbeda ya, Agak berbeda. agak berbeda. Jadi misalnya perbedaan virus antara MERS Ya. dengan COVID-19. COVID-19. Misalnya sama perbedaannya, misalnya oh rambut saya hitam, Yep. sementara rambutnya Mas Anang hijau. Yaudah itu aja bedanya. Tetapi Tetap penyerangan bentuknya tetap sama. Tetap itunya Tetap sama. dalamnya Nah, sama. mungkin perbedaan dari rambut itu, kalau saya bilang itu, jadi virus itu kita bayangkan seperti bola, kemudian nanti ada duri-durinya, Duri-duri, spike. ya, Nah, pernah lihat begitu. di ujung dari spike itu nanti yang akan menentukan apakah dia bisa menempel kemana, menempel ke manusia atau menempel ke hewan atau menempel kemana, dan itu spesifik. Nggak bisa yang biasa nempel ke hewan tiba-tiba nempel ke Nempel ke manusia, nggak manusia. bisa. Nggak. COVID-19 nggak ada hubungannya sama hewan, ini full untuk manusia. Jadi hewan nggak mungkin kena COVID-19. Enggak, anjing saya enggak. Saya udah bikin percobaan juga di rumah. Maksudnya pada saat saya sakit, anak saya sakit, saya naruh anjing di atas. Harapan saya, Ya, kena dia. kalau dia sakit berarti kena kan gitu. Iya. Ya, dia nggak sakit, nyantai-nyantai aja. Dan saya kena duluan. Kemudian setelah saya sembuh, 3 minggu kemudian anak saya naik angkot. Kemudian pas pulang ke rumah dia sakit, panas, tinggi. Saya tidur dekat anak saya dengan harapan untuk mengecek apakah antibodi saya bisa nangani apa enggak. Ya. Kalau misalnya ternyata saya tidak sakit, berarti penyakit yang kena ke saya sama kayak penyakit yang dikenaan ke anak saya. Karena antibodinya spesifik. Tapi kalau saya ikut sakit, oh berarti ini penyakit yang berbeda kan gitu. Saya selalu bikin percobaan apa lah istilahnya? Ya eksperimen itu kemana-mana. Jadi
kita nggak mati apa yang Bapak, Kira-kira- nggak ada kira-kira- takut-takutnya ya. Kita beri. Kira-kira kapan ini akan berakhir? Ya, Kalau sebagian besar penduduk sudah mulai kebal, maka virusnya akan mati. Karena apa? Karena begitu dia masuk, kemudian nanti dilawan sama antibodi kita, ya dia habis. Pertama itu, antibodi kita bisa melawan. Terus yang kedua, kita juga bisa meminimalisir paparannya. Kita nggak bisa desinfeksi, nyemprotin satu kota Jakarta, nggak mungkin, itu aneh itu. Tapi kita bisa bersihin rumah kita. yes. Setiap kali kita dari mana-mana, kita bisa pulang langsung baju dilepas, masukin mesin cuci, Jadi terus mandi. harusnya itu ya. Sekarang Ya. kembali ke rumah tangga masing-masing Ya. bahwa please Ya. harus sampai rumah dibersihkan dengan baik. Ya, dan itu mati kok, pakai apa aja nggak masalah. Menjadi menarik bahwa dalam waktu 3 hari 4 hari ini dari 2 menjadi 34 Iya. begitu cepatnya, Iya, gitu kan? iya, Inilah yang saya jadi panik. iya. Jadi bisa kenyataannya 34, jangan-jangan minggu ke depan ini tahu-tahu jadi 500 lebih. Iya. Siapa yang nggak panik lagi? Aduh, Sekarang coba Kayak gini, gitu. coba gini, misalnya kata COVID-19, Yuk. saya ganti jadi asma gitu. Panik nggak? Enggak. Kenapa nggak panik? ya karena udah banyak orang yang kena asma sembuh. Iya. Tapi ada yang mati juga sih. Berapa banyak korban yang mati kena asma? Pak, itu saya nggak tahu. Lebih banyak daripada 3%. Oh my. Iya, jadi intinya Kenapa adalah- jadi asma nggak takut? Karena sama ini COVID? penyakit. Takut ya. Ini logikanya Iya. masuk akal. Iya. Sebenarnya karena ini penyakit baru, namanya juga udah corona, plus kita lihat di Wuhan pada kayak Iya, kelompok-kelompok. kelompok-kelompoknya kan Ini- itu Nah, jadi permainan, berarti itu permainan media ya Pak? Ya enggak. Nah, maksudnya gini loh. Apa, Eksos. apa yang mau kita terima di otak kita itu kan kita bisa milih sendiri. Kalau kita sering kali masuk aja kan, kita bilang sama kayak dulu waktu kecil saya dibilangin sama kakek saya, jangan ke pojokan situ, itu di kuburan situ ada gua, di situ banyak pocong. Takut Sampai kita. bertahun-tahun saya nggak berani, sampai saya datang ke situ. Nggak ada. Sampai dia datang ke situ, saya tungguin, nggak keluar pocongnya. Nah kemudian sekarang apa bedanya dengan COVID-19? Wong Jawa banget Pak ini. Dikasih tahu ya kan, wah ini kalau kena nanti mati, udah itu nanti gelimpangan di sono itu kan. Sampai kita lupa bahwa kita nggak ngeliat orang gelimpangan di Jakarta. Dan kayaknya kalau udah kena itu kayak udah akhir dari dunia gitu ya. Lah Udah iya. kayak Padahal enggak kan ya. Ini sampai ada dari Instagram, ini dari teman kita salah satu anak Indonesia yang di Perancis. Itali. Di Ya. Itali dia membuat keterangan di Instagram yang sekarang mungkin jadi Ya. viral juga. Ya dia menceritakan bahwa untuk dia kena akhirnya dia sarannya dia sangat bagus. Mendingan kamu di rumah aja lah dulu, jaga diri kesehatan, jaga lingkungan baik-baik. Ya. Ntar kalau sudah nyaman ya silakan. Iya, lah kan sama kayak yang dibilangin tadi. itu di negara Iya. dia, di negara kita gimana? Kerja masih masuk, sekolah kalau nggak masuk bolos. Iya, Itu itu kan kan perbedaan. enggak, itu gini, Itu jadi beda lagi tuh. kalau Iya. misalnya kita belum kena, ya kita tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Tapi ini juga pelajaran bagus buat kita bahwa kita bisa mulai meningkatkan pola hidup bersih kan. Ya, sering Aku cuci setuju. tangan. Jadi tindakan Betul. yang selanjutnya Pak, yang sekarang takutnya orang adalah Iya. kalau kita kena. Iya. Tadi sudah dijelaskan kalau kita kena adalah 7 hari, Iya. pasti kita flu dan Iya. macam-macam. Habis Iya. itu baru kita akan melawan. Ya, Jadi gini Pak, kalau kita kan nggak pernah tahu nih kenanya atau enggak. Kita tunggu 7 hari, kita sanggup melawan. Nggak sanggup di atas 7 hari, mendingan kita rumah sakit. Gitu. betul. Jadi sarannya teman-teman, siapapun yang kena, kalau main rasa tidak nyaman selama 3-4 hari, better datang ke Rumah sakit. dokter. Ke Dan, dokter. Pak, Dan nggak usah keluar, udah istirahat aja. Langsung minta aja izin. di rumah sakit Minta izin. Kalau sekarang kita Oh, minta ini paling izin seneng, misalnya. Pak. Dia sakit Iya. apapun di rumah sakit, kalau sampai udah tidur di rumah sakit, wah seneng deh. Ngaco. Nah kalau sekarang kita bilang kita kemungkinan kena corona, pasti dikasih libur Pak. Nggak Pak, mungkin nggak. tapi gini, oke, mungkin buat orang yang masih belum mengerti dan belum Iya, paham, iya. coba dikasih informasi kalau misalnya batas apa yang kita harus datang ke rumah sakit Oke. untuk ngecek gitu Yes. bahwa kita Iya. kita corona apa kita flu biasa atau cuma batuk biasa. Ya, jadi sebelum masuk ke sana ada informasi bagus bahwa kasus nomor 6 dan nomor 14 itu sembuh, udah boleh balik ke rumah. Terus kedua, kan kemarin kasus nomor 1 sama 2 di Depok kan? Yes. Bahkan hari Minggu saya di sana. Saya datang ke sana. Kenapa nggak telepon saya Pak? Apa kita mau ke sono lagi? Iya. Ayo ditantang. Aku ingin tahu orang yang pertama kena sampai diumumin itu
bentuknya kayak apa? Maksudnya adalah saya datang ke sana, Siap. ya kan, biasa saja. Ternyata memang semuanya masih pada sehat, ya ada yang panas, demam sedikit, tapi habis itu kemudian mereka sembuh. Saya salaman kok sama suspeknya, it is okay, nggak apa-apa. Oh gitu kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti Jadi dikirim kalau juga ya gambar gitu ya. kalau kita mau mengambil batas, jadi hari Ya, pertama ya. bersin normal, Oke. ya kan, virus masuk dia harus dikeluarkan. Ya, oke. Hari pertama, kedua, nanti hari ketiga ada pilek, ya normal, biasa aja. Ketiga, keempat, kelima itu nanti akan ada demam. Nah itu nggak masalah. Kita harus tetap minum vitamin C, C. 1 butir, vitamin E, terutama vitamin E Vitamin Jadi, E dan vitamin C. ya Kita minum sebutir dua. tiap hari. Dua-duanya kita minum. Karena itu akan naikkan antibodi. Oke, dengan teman-teman cepat. ingat, vitamin E, vitamin C. Teman-teman Ya. harus ingat. Oke. Ya, oke. Nah, nanti kalau di atas 7 hari antibodi sudah mulai diproduksi gitu. Nah, kalau misalnya nanti masih terjadi demam gitu, ya sebaiknya nanti langsung bisa ke dokter. Nah, terutama yang harus ke dokter adalah jika terjadi kesulitan untuk bernapas. Pada saat terjadi kesulitan bernapas, nggak usah nunggu hari-hari, langsung berangkat ke dokter. Berarti jadi kalau pertama kena dalam waktu tadi sampai 7 hari bersin-bersin dan sampai pernapasan terganggu, better langsung ke dokter. Jadi Ya. mendingan kalau kita sudah merasa badan tidak nyaman, Hmm? kok panasnya nggak di luar biasanya, Ya. Ya. merasa kurang bagus, Ya. mendingan ke dokter. Ya. Biar tidak kemana-mana. Yang penyakit. mau saya tanya, apa semua rumah sakit di Indonesia udah bisa mendeteksi corona? Good. Deteksi corona itu hanya bisa dilakukan lewat PCR. Nah, PCR itu jadi mesinnya tuh, mesin PCR tuh mesin kecil aja, orang-orang pada nyembah itu, padahal sebenarnya itu cuma mainan anak-anak aja. Jadi kalau kita ngambil, Kok dianggap gampang sama Mas ini ya? Bingung saya ini. saya 15 tahun untuk mainan virus dan juga melakukan hampir semua uji diagnostik dari serologi sampai PCR sampai mana, sampai isolasi virus itu saya kerjain semuanya, makanya saya tahu setiap detailnya itu. Makanya saya bisa nebak bahwa nomor 27 itu kena, bukan dari luar negeri, bukan dari mana, tapi emang dari paparan di lingkungan. Kan itu kan ditanya kan, dari mana dia dapat kasus nomor 27 itu? Ya orang dari lingkungan, ya orang dari dulu aja kali dia udah kena kan itu. Untuk itu jadi harus diambil swab karena nanti kan ada virusnya di sini. Berarti Ya. memang butuh effort, tapi di setiap rumah sakit bisa ya? Saya nggak ngerti apakah semua rumah sakit bisa, tapi ada daftarnya, ada listnya, Oh, I see. list resmi dari List resmi, Kementerian ya. Kesehatan. Ini baru dikeluarkan atau sudah lama, Pak? Udah kok. Udah lama ya? Dan mereka bisa, kalau terakhir kali saya dengar tadi, kalau nggak salah mereka bisa melakukan 1.700 uji per hari. Jadi hampir rumah sakit kita itu mampu ya melihat itu. Tidak, untuk ujinya tidak semua rumah sakit mampu. Tidak mampu. Oke. Tapi kalau untuk perawatannya, saya yakin sebagian besar bisa. Nah, permasalahannya adalah dengan COVID-19 ini adalah lebih ke paranoidnya. Jadi sampai nanti harus pakai baju astronot, ya kan? Oke. Kemudian nanti ada yang Menarik pakai ini. jas hujan. Menarik ini. Saya pertanyaan saya simpel aja lah. Saya kemarin di Depok hari Minggu. Ini kita udah hari apa ya? Kamis ya. Iya, hari Kamis sekarang. Besok Jumat. Lah kok saya bisa di sini nggak mati aja di sana? ya kan belum di Depok, gede Pak Depok. Enggak, saya di lokasi di rumahnya kok. Lu gimana ini? Saya datang di lokasinya. Saya aman. Saya datang di lokasi tempat yang ada reporternya pakai topeng Darth Vader. Masnya nggak pakai. Nah, Tuh, jadi guys, ini jelas ini dari ahli virus Indonesia. Jadi beliau ini adalah pakarnya. Beliau tinggal di Bandung. Jelas dalam investigasi permasalahan 34 permasalahan COVID-19, beliau hampir involved, hampir mengamatin kejadian-kejadian yang terjadi. Ahli virus. Jadi hampir mengamatin. Penjelasannya sudah clear. Kalau dibilang hari ini dibandingkan secara penjelasan tadi bahwa asma dengan COVID masih mengerikan asma karena yang mati asma lebih banyak daripada COVID. COVID akhirnya dibilang paranoidnya kita yang lebih jauh muncul daripada berita-beritanya berita-berita yang muncul. Jadi Ya. Bapak tadi menjelaskan, tolong dibetulkan Pak kalau saya salah. Ya guys, bahwa pada saat kena gak usah panik. Kalau memang punya dekat langsung ke dokter, better langsung ke dokter, Ya. gitu kan? Langsung Ya. ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit. Memang terkena, mendingan tinggal di rumah sakit dulu sampai bagus, baru sehat. Karena di kasus nomor 6 dan kasus nomor 14 Sembuh. itu dinyatakan sembuh total dan kembali ke rumah. Jadi apa yang ditakutkan
sampai kita berpikir ada yang mau lockdown Jakarta, ekonomi pasti akan ambruk, Iya. bahaya. Jadi kita harus bersih lingkungan kita masing-masing, jaga kesehatan. Kayaknya lebih better ya Pak ya, Ya. lebih better. Tapi kenyataannya Daya beliau tahan menyatakan tubuh yang paling penting ya. tadi vitamin E dan vitamin C. C itu yang bisa menangkal. Jangan salah terima ya bahwa ini bukan menggampangkan masalah, sama sekali bukan. Yap, Kita tetap harus waspada Waspada. terhadap coronavirus. yap. Tapi Jangan panik. masalah utama di sini ini kita harus ingat bahwa masalah utamanya adalah di virusnya yang masih bisa menyebabkan kesembuhan buat 97% Ya. penderitanya. Ya. Masalah utama di COVID-19 ini adalah kepanikan. Karena kita COVID-19 itu lebih ke kepanikan. ke kepanikan. Jadi semakin panik kita semakin nggak bisa berpikir. Pada saat kita nggak bisa berpikir, kita nggak akan bisa melakukan hal sesuai dengan